Ibu, khususnya di kelas 2A ya Bu Mega. Anak ibu di situ ada berjumlah 32 orang. Nah, kebetulan ada siswa ibu itu yang ini loh Bu Mega, celat. Jadi ketika dia datang mengantarkan tugas, itu kan kelas 2 kan belum semua paham nih untuk membaca atau menenangkan huruf. Selama COVID kan nggak belajar lalu, kan gitu ya. Jadi kebetulan ibu coba dikte, dia dan ibu coba suruh dia membacakan huruf abjad. Nah, ketika dia mengucapkan huruf tadi, di situ nampaklah celatnya. Susah ngomong lagi ya. Menyebutkan A itu tidak jelas. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Jadi ibu pun gini, seharusnya ini kan kalau kita belajar mungkin bisa kita latih terus. Iya. Jadi karena masa COVID kan nggak tatap muka seminggu sekali, dan kadang juga anak kan nggak selalu datang nih. Iya. Kemudian kadang-kadang pas orang tuanya ikut datang itu kadang orang tuanya bagus loh Bu Mega. Orang tuanya nggak celah. Enggak celah. Kebetulan berikutnya, hari-hari berikutnya ini orang tuanya kan nggak datang. Ya. Ibunya, adik dari anak ini yang datang. Ya. Nah, ketika datang, ibu ini langsung bahasanya juga celat. Oh, jadi ini celah juga. Gitu. Jadi apa yang masalahnya? Kok seolah-olah menurut ibu nih ya, kayak keturunan ya. Oh, gitu ya. Tapi gini dulu Bu Atom, sebelum kita diskusi lebih lanjut nih ya. Kira-kira dari pembicaraan kita nanti yang Ibu harapkan apa Ibu? Nomor 1, kalau misalnya lah, kalau kita panggil orang tuanya, otomatis ya, ini tujuan ibu kan supaya dia bisa menyebutkan huruf ataupun menyebutkan angka, itu harus panggil orang tua. Dan yang kedua, kita juga harus ada kerjasama terutama. Oh, jadi tujuan Ibu diskusi ini nanti Bu dapat solusinya ya dari pembicaraan kita, panggil orang tuanya. Ya memang sih dari kasus yang Ibu ceritakan tadi, udah ngerti Mega, bahwasanya anak ini celat ya, padahal udah kelas 2 ya Bu ya. Nah, selama ini ada nggak solusi-solusi yang udah Ibu pikirkan supaya masalahnya ini bisa selesai, dan anaknya kan udah mau kelas 3 nih bentar lagi, bisa bicara dengan baik? Apa Bu solusinya Bu? Ibu pernah mikir apa gitu? Kayaknya gimana ya Bu Mega? Biar sharing kita ya Bu Mega. Iya. Mungkin ini harus ada kerjasama terutama ya antara orang tua, kepala sekolah, dan guru. Bukan hanya ibu sebagai wali kelas. Terutama yang masuk di kelas itu guru agama dan guru olahraga. Ini harus ada kerjasama. Nah, dari guru-guru kelas yang tadi, ada guru kelas, guru agama, orang tua, yang selama ini terjadi, ada nggak Bu hambatannya? Hambatan kok semasa COVID ini itu kan bila kehadiran orang tua kan mendampingi kan betul. Iya ya, mungkin orang, makanya dia tadi sama ibunya ya. Ini orang kaya kerja ya Bu? Orang tuanya maaf ya, saya juga sudah tahu orang tuanya sekedar cuci logonya, jadi sibuk untuk mencari nafkah, maka dialihkanlah kepada ibu ini. Iya ya, paham. Berarti ibu inilah yang ngurusin si anak tadi. Mungkin gini, ada
ada solusi dari ibu lah ya, entah dileskan gitu. Oh, di leskan. Leskan apa ini Bang? Khusus untuk belajar dia melatih Bicara. bicara. Oh iya. Cuma ekonomi Terkendala ya Bu ya. Memang benar, karena ada juga kondisi di keluarga Mega sendiri nih. Ada juga yang kesulitan bicara, balita tapi sampai dia usia 5 tahun pun sulit. Memang orang tuanya memang mampu kita bilang, memang dia dibawa ke psikiater, dikasih terapi bicara gitu. Tapi ini dengan kondisi ekonomi ya Bu ya. Nah jadi kalau misalnya Ibu dalam pembelajaran ini, Ibu bisa bantu nggak? insya Allah. Dari Ibu sendiri? Ya, insya Allah lah sebagai guru kita haruslah, terutama kita lah. Karena kan dia nggak bisa dibawa ke terapi karena masa ekonomi. Jadi tindakan itu apa nih? Seharusnya. Tapi kok masa COVID ini ya belum tentu bisa ya kan. Iya. Tapi ya nanti untuk selanjutnya ini kan udah masuk semester 2 loh ini. Iya benar. Jadi nanti kalau misalnya dia naik kelas, ya kan nggak jumpa ibu ya. Iya benar juga. Nggak jumpa. Iya sih. Tapi itu tadi jalan keluarnya harus ada kerjasama antara itu tadi kepala sekolah. Memang benar Ibu bilang. Nanti bentar lagi dia mau naik kelas. Jadi rencana itu apa ini? Supaya di masa-masa sikit ini, sikit lagi mau naik kelas, Ibu bisa meng-cover kegiatan Ibu tadi, solusi yang dari Ibu tadi. Ibu tak tahu buat semuanya ya. Tidak tahu kalau saya. Bisa ya. Apa nih? Harus juga ibu sebagai ini kan kita guru semua sini harus ada kerjasama kita untuk mengatasi ini. Itu bukan anak pribadi ibu. Ini kan anak kita bersama ya Bu. Jarang juga ya. Ini harus ada kita bagaimana cara kita untuk mengambil anak yang seperti ini. Karena itu ada faktor keturunan. Jadi itu bukan agak sulit loh. Karena dia kita katakan ada faktor keturunan itu dari sananya lah itu istilahnya kan. Berat. Nah, tadi ibunya juga sulit bicara. Ini memang itu harus berat kita antara kita lah sama kita gini. Bagaimana untuk kita kejar supaya bisa ini kita tuntaskan. Mungkin di dalam pembelajaran bisa Ibu kasih ini rencana apa gitu biar supaya waktu Ibu ngajar dia juga sambil latihan bicara. Ini ketika dia nggak setiap hari Selasa kelas 2 kan antar soalnya. Di situ ibu tes, ibu suruh baca atau ibu kenalkan dulu. Contoh aja lah Bu Mega, ibu suruh kata ada buat itu. Tulis nak buat kata sapu. Iya, Dia menjawab itu dengan jadi hurufnya tuh jadi ibu kadang-kadang terikut loh. Seolah-olah astagfirullahaladzim gitu kan. Jadi terikut. Jadi seolah-olah dipikir orang tuanya ibu kan kayak nirukan yang salah. Iya, padahal terikut dia gitu ya. Itu Mega. Nah jadi dari kata sapu tadi Ibu suruh ngapain nanti? Itu dia mengucapkan loh. Kalau dia ucapkan. Diucapkan. Setelah diucapkan ibu suruh ditulis. Dia kan baca kurang huruf aja belum paham semua. Dari huruf abjad itu A sampai Z aja dia ketika disebutkannya baru sampai E. Untuk melanjutkan itu belum. Iya benar. Inilah. Berarti Ibu waktu ngajar kasih huruf per huruf Ibu suruh dia hafalkan ya Bu. Harus. Mereka setuju dengan pendapat Ibu. Jadi strategi yang paling tepat rasa Ibu yang mana? Mana? Supaya bisa mengatasi masalah ini. Kerjasama. Berarti Ibu maksudnya nggak ada rencana apa dari kerjasama itu? Membuat gimana ya, manggil orang tuanya tadi untuk biar praktek bagaimana cara dia belajar dulu. Iya benar. Itu harus perhatian fokus loh. Ibu setuju tuh dengan pendapat itu. Harus perhatian penuh karena mungkin saja orang tua karena faktor ekonomi ya. Ini kan terkendala untuk belajar. Karena soal-soal yang dia bawa ke sekolah itu pun tidak pernah tuntas. Berarti Ibu panggil dulu orang tuanya ya, kasih nasihat dulu ya. Saya rasa itu solusi pertama yang harus Ibu lakukan ya. Ini pun untuk manggil ini pun bagaimana cara? Karena kan dia kerja di tempat orang Cina gitu. Oh gitu. Jadi tidak ada waktu libur orang tuanya. Mungkin Ibu bisa datang ke rumahnya nggak? Kayak mana jalan? Nah, ini
ini dan kepala sekolah bagaimana cara memutuskan untuk kerjasama kita ini. Iya Bu, benar juga, karena kan itu juga anak saya meskipun bukan murid Mega, dia Iya. tadi prihatin juga loh Bu sama masalah itu, udah kelas 2 dia belum bisa spelling ya kan, kalau bisa mengucapkan hafalan belum bisa. Tidak jelas, menyebutkan satu itu aja susah. Jadi kapan Ibu mau eksekusi rencana ini? Ya, kok bisa ya secepatnya Cepatnya ya. supaya cepat sebelum kita naik ya. Kok bisa ya secepatnya. Secepatnya tuh minggu ini, bulan ini? Ya, kira-kira dalam minggu ini kan kita belum libur ya. Iya belum masih minggu ini ya. Jadi ini kita tadi kan udah dapat solusi, udah bisa menentukan rencana. Jadi makanya nih, dari semua itu Ibu harus berkomitmen. Kira-kira komitmen Ibu ini apa? Supaya rencana Ibu ini nanti lancar. Gitu. Tujuan ibu ya Komitmennya yang paling penting lah dari rencana-rencana Ibu tadi itu. kerjasama itu satu, Sama. kerjasama antara orang tua, guru, dan kepala sekolah. Ini harus mendukung untuk mengatasi anak ini karena satu keadaan ekonomi itu nomor satu. Dan yang kedua ini harus kita tuntaskan sebelum dia naik kelas. Iya, juga setuju. Jadi pihak-pihak yang membantu itu tadi ada pas sekolah ya Bu, Iya, orang jelas. tua, guru. Ya nanti Mega coba bantu juga tentang untuk mengatasi masalah itu karena kebetulan ada saudara juga yang punya masalah yang sama. Nah jadi Juga dan tidak terlepas itu tadi guru olahraga dan guru agama. iya benar, karena Iya. yang masuk di kelas itu. Iya iya. Nanti kalau guru yang lain nanti kemungkinan anak ini ada rasa Rasanya ya canggung. canggung ya. Iya. Nah jadi kapan nih waktu kita diskusi lagi tentang masalah ini? Ya, Kapan ya, juga ya perkembangannya? sekitar ya dalam minggu ini juga boleh. Setelah Ibu melaksanakan tugas ini ya. Ya udah, jadi gimana perasaannya? Mana ya? Udah belum nih? Udah ada Perasaan solusi? perasaan ibu rasanya ada senang karena masalah ini ibu merasa berat. Iya. Karena apapun ceritanya ini kan tidak bisa ibu sendiri walaupun itu murid kelas 2A. Karena pertanggungjawaban itu kan kita di sekolah harus ikut sama. Jadi ya alhamdulillah karena ada dari ibu Mega jadi ya syukur alhamdulillah ada jalan keluarnya. Iya, Mega senang juga loh Ibu udah mau cerita. Jadinya tahu masalah-masalah Ibu di kelas. Ternyata masih ada siswa yang belum bisa Ada loh. mengucapkan dengan benar ya. Ya udah walaupun kalau gitu ini aja lah ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Mega. Iya, warung sama-sama. Semoga cepat selesai ya Bu masalahnya. Oke. Dan Mega tunggu perkembangannya. Insya Allah. Ya, Bu. Makasih Ibu atas sama-sama ya.